Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kitab Manba'u Usulil Hikmah. Salah satu maudhu' pembahasannya yaitu tentang Syarhul Jaljalutiyatil Kubra, yaitu syarah Jaljalut Kubra. Kita tidak akan membicarakan tentang doa-doa Jaljalut ataupun wafa isim-isim Jaljalut. Kita akan melihat dari segi adabnya. Siapapun yang mengamalkan doa-doa Jaljalut tersebut, siapapun yang belajar tentang syarah Jaljalutiyah Kubra tersebut. Kita lihat dari adab-adab yang ditulis di sini, apakah bertentangan ataupun tidak. Ini yang kita lihat. Kita tidak akan masuk ke dalam pembahasannya. Ini. Maka pada alinea yang ketiga dijelaskan, yaitu kitab Manba'u Usulil Hikmah, karangan Al-Imamul Kabir wal Hakimus Syahir Abi Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, halaman 91. Yang bagi li talibi isti'malu sidqi fi dhahiri wal batini. Kewajiban sepatutnya pelajar yang belajar kitab ini bahawa senantiasa untuk melakukan kebenaran, beramal dengan amalan sidq, harus ada nilai sifat sidq dalam dirinya secara zahir dan batinnya, baik perilaku fisiknya sidq dan perilaku batinnya siddiq. Ini yang pertama. Jujur pada dirinya, jujur anggotanya. Kemudian wal iktisab minal halal. Pelajar juga harus wajib untuk berusaha mendapatkan makanan yang halal. Jadi tidak boleh mengonsumsi makanan yang haram. Wan nasuhu li ikhwanihi. Kemudian memberi nasihat kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya. Ini sebagaimana konsep daripada Rasulullah, ad-dinun nasiha. Wajtinabu ma haramallahu alaihi fi kitabihil azizi ala lisanin nabiyyihil karim. Kemudian juga menjauhi segala sesuatu yang haram, yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyamala bil kitabi wa sunnati fi kulli ma yaraumu. Kemudian pelajar juga berkewajiban untuk senantiasa beramal sebagaimana amalan konsep daripada Al-Quran dan hadis. Ini. Bagaimana Al-Quran dan hadis? Maka beramal seperti konsep daripada Al-Quran dan hadis. Wa ayyakuna mulaziman litaharatil kamilah. Kemudian juga seorang pelajar itu harus menjaga dirinya itu bersih, suci, setiap hari, mulazimah, dari bangun sampai dengan tidur kembali. Mudzalimah, yaitu suci yang sempurna, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Wa lubsu siyabin nadhifah tahirah. Kemudian pelajar juga berkewajiban untuk memakai pakaian yang bersih dan suci. Jadi bukan sekedar suci, tetapi bersih, dan bukan sekedar bersih tetapi suci. Wa isti'malu anwa'it taib.
Kemudian memakai sesuatu yang bagus-bagus. Nah, ini termasuk dalam isti'malu anwa'in taib adalah memotong kuku, menggunting kumis, meninggalkan jenggot. Wal adhanul itrah. Memakai minyak yang mengandung wewangian, yang tidak ada alkohol di dalamnya. Wa qillatu syab'i wan naumi. Kemudian sedikit makan dan sedikit tidur. Ini. Apakah setiap adab yang disampaikan ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Ini anjuran. Fa inna hazihil khisal ta'yinu talibi an kulli ma yatlubuhu min hazal ilmi wa maujibatun lil usul. Karena perkara-perkara yang disampaikan tadi, yaitu benar zahir batin, berusaha untuk mendapatkan yang halal, memberi nasihat sesama teman, menjauhkan yang haram, beramal sesuai Al-Quran dan hadis, senantiasa suci, memakai pakaian yang bersih dan suci, memakai wewangian, berminyak dengan minyak yang wangi, sedikit makan dan minum. Itu adalah semua yang mesti dilakukan oleh seorang pelajar, seorang murid, seorang siswa agar dia sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Ini yang pertama. Yang kedua, summa yajibu alaihi aya'budallah wala yasyrik bihi syai'an. Kemudian pelajar tersebut juga berkewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mensyirikkan, menyekutukan Allah sedikit pun. Bagaimana hakikat menyekutukan? Menganggap bahwa makhluk itu punya kuasa seperti kuasa Allah. Menganggap makhluk punya kuasa seperti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda menyekutukan Allah. Tetapi kalau kita menganggap bahwa makhluk ini tidak ada kudrah seperti kudrah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menyekutukan. Wa ayyu'addiya ma wajaba alaihi minal umuri diniyah. Ahsan ta'diyah. Kemudian senantiasa menunaikan kewajibannya dalam seluruh urusan agama. Tentang masalah agama itu ditunaikan. Apa yang telah diperintahkan, diwajibkan kepada dirinya itu dikerjakan. Apa yang telah dilarang, diharam baginya itu dijauhi. Wa ayyakhlisa fi ibadatihi limaulahu. Kemudian ketika beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tulus. Ikhlas adalah tidak mengharap apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pahala, tidak mengharap surga. Namun kenapa beribadah? Memperhambakan diri. Benar-benar dirinya itu adalah hamba Allah yang mesti beribadah kepada Allah. Sama seperti seorang anak yang ikhlas kepada orang tuanya ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan ikhlas, tanpa mengharap apapun daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan, alhamdulillah. Inilah nilai ikhlas. Maka seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah, dia tidak akan mengharap apapun. Jadi ilmu pun ini yang dia pelajari adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia mengenal yang gaib-gaib. Dengan yang gaib tersebut bukan mencari kesaktian walaupun dia sakti. Bukan mencari kelebihan walaupun dia lebih. Tetapi sebagai nilai plus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala ta'ala illal ladzina tabu aslahu wa'tasimu billahi wa khalisu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini. Apa itu ikhlas? Dan di mana kedudukan ikhlas? Di sini dijelaskan
Fal ikhlasu babul wusuli. Ikhlas seseorang memperhambakan diri kepada Allah dalam beribadah kepada Allah adalah sebagai pintu sampainya seorang kepada Tuhannya. Pintu sampainya seseorang kepada sesuatu yang dihajatinya. Ikhlas. Warriya'u babul bu'udi wat tardi. Sedangkan riya adalah pintunya bu'ud, jauh. Kemudian hilang. Ketika seorang mengerjakan sesuatu dengan riya, maka dia tidak akan pernah sampai kepada apa yang ditujunya. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Bahkan yang ditujunya akan hilang. Maka harus ikhlas. Na'udzubillah minar riya wan nifaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada riya dan kemunafikan. Ini sudah 2. Yang ketiga, wa yajibu alaihi kitmu ma yara min asrari. Wajib pelajar, santri, orang yang belajar kitab ini ketika dia mendapatkan rahasia, dia menyembunyikannya. Tidak dia sampaikannya rahasia tersebut. Wa ta'at imlak wa istidharil jin lahu wa muqatabatihim wa qiyamihim bi mutalabatihi fa inna idhara zalika yahittu qadarat talibi indahum. Karena dengan menyampaikan, tidak menyembunyikan ketika apa yang kita dapatkan, itu dapat meletakkan kadar-kadarnya pelajar ketika mereka itu. Jadi tujuannya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Belajarnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yadjara minat talabi wa in ta'akharat anhu ijabatu fa inna dhajara mauqifun li kulli talibin. Kemudian ketika dia belajar dan belum mendapatkan apa-apa, jangan pernah bosan. Karena bosan itu adalah sebab terhentinya pelajar tidak mendapatkan apa-apa. Inilah. Maka ketika belajar, ketika menuntut suatu ilmu, itu lillahi ta'ala. Tidak mengharap apapun. Ketika Allah memberikan apapun, kita terima. Wa ayyatba'a fi talabihi awsatal umuri wa ya'tamidu fi dhalika kulli ala taqwallahu ta'ala. Kemudian dalam menuntut kita letakkan itu, kita ikuti adalah pertengahan umur. Jangan terlalu jauh melangkah, jangan terlalu tinggal di belakang. Ausatal umur. Dan kita sengajakan dengan segala sesuatu itu adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3. Yang keempat, wa yajibu ayyakuna 'arifan bil ahkami syar'iyyati wa da'wa wal bayyinati liyaqta'a bizalika hujjah ma yahtaju alaihi minal jinni fa inna taliba hadzal ilmi bi manzilil hakimil ladzi yara'sun nas. Kemudian kewajiban orang yang menuntut ilmu ini adalah dia arif, berlaku arif, mengetahui dengan hukum-hukum syariat, mengetahui dengan seruan-seruan, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk belajar ilmu ini harus mengetahui ilmu yang pertama, ilmu akidah, fiqih, tasawuf. 3 ilmu tersebut harus ada. Agar apa yang ingin dia dapatkan ma yahtaju alaih terpotong.
apa yang tertuju kepadanya terpotong, tidak dapat sampai. Jin-jin yang ingin menuju kepadanya itu tidak sampai. Karena orang yang tuntut ilmu ini sama seperti hakim yang memerintahkan manusia. Ini seperti hakim yang memerintahkan manusia. Jadi dengan sampai dengan ilmu ini kita memanfaatkan sesuatu yang tidak baik, maka terjadilah yang tidak baik. Yang kelima, wa yajibu alaihi ayar'a hurmata kitabillahi ta'ala wa asma'ihi fala yaktubu syai'an minha li yadhi'ahu fi mawati'il aqdam. Wajib memelihara, menghormati. Haram menulis kitab-kitab wafa, nama-nama, huruf-huruf Al-Quran tersebut pada tempat yang terinjak, tempat yang rendah, tempat yang tidak menghormati. Tidak boleh. Sama dengan membawanya kepada tempat yang tidak baik pun tidak boleh. Wa yambaghi lahu istiqbalul qiblati syarifati wal julusu fil amkani tahirah nadhifah wa alla yakuna fi majlisihi junubun wala haidun wala saghirun yabaka wala kalbun wala suratu hayawanin wa ayunazzihu nafsahu andanaina wal musqatatil mur'ah wa mahalatul adab fi kulli ahwalihi. Yang keenam adalah ketika beramal dengan amalan ini adalah menghadap kiblat, duduk pada tempat yang suci dan bersih. Kemudian tidak ada besertanya itu orang yang berjunub, orang haid. Tidak ada tangisan-tangisan anak kecil, artinya yang mengganggu. Tidak ada anjing, tidak ada surah hewan, patung-patung. Surah itu patung. Suatu ketika yang dipegang dia dapat dirasakan. Oh, ini kepalanya, ini tangannya, surah. Hewan. Hewan ini bukan saja binatang. Manusia makhluk hidup. Tidak ada surahnya makhluk hidup. Tidak ada patung-patungnya makhluk hidup di situ. Dan ketika itu dia membersihkan dirinya daripada kotoran-kotoran, daripada najis-najis, daripada yang dapat menghilangkan marwahnya. Dan dia sucikan dirinya daripada yang mencederai adab-adabnya. Dalam setiap hal. Begitu bagus kan? Bagus. Yang terakhir, waliya'lama anna jami'al amkanati la takhlu minal arwahil jinniyah wa anna sakana kulli makanin minal jinni la yasmahuna li ghairihim minal arwahi muwakkilina bi khidmatil asma'i wa da'wati biddukhuli fi makanihim illa idza amarahum talibu bi ikhla'ihi lahum walidzalika yajibu 'ala talibi iza arada amalan minal a'mali fi ayyi makanin ayyasrifa anhu sakanahu minal arwahi summa ba'da itmamihi amalahu ya'muruhum bil'udati ila makanihim. Kemudian untuk mengamalkan doa-doa Jaljalutiyah Kubra ini, kita harus mengakui yang bahwa di sekitar kita, di sekeliling kita, dimanapun berada, itu tidak akan pernah sunyi daripada jin.
ada arwah-arwah jin di situ. Seluruh tempat ada. Maka ketika di situ penuh dengan jin-jin, maka kita harus untuk menghalau, membawa arwah-arwah jin tersebut ke tempat lain. Karena tidak akan datang khadam-khadam daripada suatu khadam apabila ada jin di situ. Maka kita kosongkan dulu. Kemudian setelah selesai amalan baru kita suruh kembali. Inilah adab dalam menghormati alam lain. Jadi kita sebagai manusia tidak semena-mena kalau belajar alam lain tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui akidah, setelah kita mengetahui fiqh, setelah kita mengetahui tasawuf, apa salahnya? Semakin kita mengenal alam gaib, maka kita yakin Allah lebih ada daripada tersebut. Allah lebih ada. Allah adalah zat yang tidak dapat kita lihat. Maka ketika kita dapat merasai makhluk-makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, maka kita lebih yakin, lebih tingkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk bahawa kegaiban-kegaiban tersebut adanya dan wujud Allah akan adanya yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita satu saat. Maka barang siapa yang mengharap untuk berjumpa zat Allah Subhanahu wa taala, nah ini. Jadi bukan tujuannya belajar ini adalah untuk memamerkan dan sebagainya. Inilah adab-adab yang terdapat dalam Syarah Jaljalutiyah Al-Kubra.